Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Yang kami hormati pengasuh dari Pondok Pesantren Muharrikun Najah, Bapak Arif, yang kami hormati Mudir Ma'had Muharrikun Najah, serta para jajaran asatidzah dan tenaga pendidikan di Ma'had Muharrikun Najah. Bapak Ibu para jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya bagi kita semuanya. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini di Masjid Pondok Pesantren Muharrikun Najah Ceper, ya, Klaten. Ini Klaten Timur, ya, atau Klaten Utara? Klaten Timur. Jadi ini nanggung, Pak. Saya ini orang Jogja bingung, di sini nih kosor enggak ya, kosor enggak ya? Karena jauh enggak jauh, dekat enggak dekat, Pak. Makanya Pak Arif kalau bikin pondok sekalian jauh aja, Pak, ya. Biar yang ngisi dari Jogja kosor, safar. Dan di sini saya dengan Pak Arif ini kakak angkatan beliau ini, ya. Jadi beliau termasuk alumni Teknik Nuklir UGM dan saya adik angkatan beliau, tapi adik angkatan berapa tahun Pak selisihnya? 40 tahun. Masya Allah. Satu kampus, satu jurusan, tapi beda nasib. Beliau pengusaha besar, alhamdulillah bisa bangun berbagai macam kegiatan usaha dan juga kegiatan pendidikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal beliau dan Allah jadikan setiap aktivitas kaum muslimin bisa mendapatkan manfaat dari apa yang telah beliau wakafkan untuk kegiatan umat. Kita mau belajar tentang sebuah tema yang besar, tapi saya perhatikan ini dominan yang hadir santri atau wali santri? Satu santri plus satu wali santri, begitu. Berarti 50% santri, 50% wali santri. Ada yang bukan wali santri? Ada ya beberapa, insya Allah. Tapi dominan wali santri. Baik, tema kajian kita tentang berdagang dengan Allah Ta'ala. Ada materi apa di situ Pak Ustadz? Karena bicara berdagang itu kan yang kita pikirkan gimana kita bisa dapat untung berupa untung duniawi. Kok bisa berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala? Istilah berdagang dengan Allah dalam Al-Qur'an cukup banyak Allah sebutkan. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengatakan bahwa Allah melakukan transaksi jual beli dengan hamba-hambanya yang beriman. Seperti yang Allah sebutkan di surat At-Taubah. Innallaha ashtara minal mu'minin. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman. Allah ungkapkan dengan ishtara. Ishtara yashtari artinya apa? Ya ma'syarat tullab, ma ma'na ishtara yashtari? Ya, membeli. Ishtara yashtari atau ba'a yabi'u itu termasuk di antara kata dalam bahasa Arab yang punya dua makna saling bertentangan dan bisa mencakup dua-duanya. Ba'a itu bisa bermakna menjual, juga bisa bermakna membeli. Padahal menjual dan membeli itu lawannya. Baik. Allah Subhanahu wa taala ungkapkan di surat At-Taubah ayat 11, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang yang beriman. Dibayar pakai apa?
jiwa dan harta mereka. Lalu Allah Ta'ala menjual kepada mereka berupa apa? Bi anna lahumul jannah. Allah menjual surga kepada mereka dan Allah membeli, dibayar pakai jiwa dan harta mereka. Terjadi transaksi tukar menukar. Manusia menyerahkan jiwanya, menyerahkan hartanya untuk berjihad di dalam Islam, lalu Allah Ta'ala bayar dengan pahala surga yang tentu saja tidak berimbang antara amal yang dilakukan oleh manusia dengan janji surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah. Nah, ini contoh ayat yang tadi kita sebutkan, bahwa kata berdagang, kata jual beli Allah sebutkan dalam Al-Quran. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kutunjukkan kepada kalian ala tijaratin, sebuah perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang nanti akan menyelamatkan kalian dari azab yang menyakitkan. Perdagangan tapi bayarannya keselamatan. Jaminan tidak masuk neraka. Sehingga ada istilah dalam Al-Quran di mana manusia berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak salah kalau kemudian panitia membuat judul berdagang dengan Allah. Kok rasanya aneh? Enggak aneh, karena Quran menyebutkan seperti itu. Baik, zaman belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu mengenali akan hal ini agar memotivasi bagi para hamba, memotivasi kita semuanya untuk lebih serius ketika kita sedang menuju Allah. Sebab siapapun hakikatnya sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Siapapun manusia yang hidup sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbik. Sesungguhnya kalian itu lelah. Kadih, kadhan, betul-betul lelah. Lelah kenapa? Ila rabbika, menuju perjalanan menuju Rabbmu. Karena dia melakukan perjalanan menuju Allah. Famulaqi, sampai akhirnya dia ketemu Allah. Sebab siapapun yang hidup ini hakikatnya dia sedang melelahkan. Maka siapapun yang hidup di dunia ini dia pasti capek. Capek, melelahkan karena dia sedang melakukan perjalanan jauh untuk menuju Rabbnya. Sesuai dengan usia yang Allah berikan kepadanya. Coba yang sudah berusia 70 tahun ke atas, angkat tangan. Pinten Bapak? Yeswa pinten? 74, Masya Allah. Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 74 tahun. Kira-kira sebentar lagi mau sampai atau masih lama Pak? Ya? Enggak tahu ya? Enggak tahu, Masya Allah. Baik. Atau yang di depan saya ini, usia berapa? 14 tahun, Masya Allah. Anda sudah melakukan perjalanan selama 14 tahun. Itu kira-kira kalau diawali dari Klaten sampai mana sudah? 14 tahun. Sudah mengitari Jawa berkali-kali ya. Jadi siapapun yang hidup dia melakukan perjalanan menuju Allah sesuai dengan usia yang Allah berikan kepadanya. Sebelahnya usia berapa? Iya. 12 tahun. 14 juga sama ya. Berapa tahun lagi sampai? Masya Allah. Terjadilah pertemuan Fudail bin Iyad rahimahullah dengan orang yang sudah lanjut usia. Lalu Fudail bertanya kepada orang ini, kam marra alaika minas sanah? Berapa usia Anda? Orang itu pun menjawab, situna sanatan. Umur saya 60 tahun. 60 tahun.
Lalu Fudail menyatakan, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Karena siapapun yang melakukan perjalanan dengan waktu yang demikian panjang, sebentar lagi dia mau sampai. Kok bisa dikatakan sebentar, Pak? Karena kematian itu pasti. Dan semua yang pasti berarti jaraknya pendek. Kalau nggak pasti kan belum tentu terjadi. Makanya ada ungkapan, kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Semua yang pasti datang berarti dekat. Maka sebenarnya kematian itu dekat nggak? Kematian itu dekat nggak? Dekat atau masih jauh? Dekat. Kenapa? Pasti. Saya punya peluang mati, Bapak Ibu juga punya peluang mati. Punya peluang mati dalam arti waktunya kita nggak tahu, tapi pasti akan terjadi. Sehingga kata Fudail bin Iyad, anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha. Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Maka spontan orang itu langsung mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dredeg ya. Dikandani Arab mati pripun? Dredeg, grogi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikianlah seorang hamba, siapapun dia yang menjalani hidup, Allah katakan, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan. Sesungguhnya kalian betul-betul capek menuju Rabbmu. Famulaqih, sampai kalian ketemu Allah. Nah, begitu orang berada di ujung hayatnya, ketika dia mati, maka dia punya dua pilihan jalan. Ada dua jalan. Yang pertama ke mana? Ke surga. Yang kedua, ke neraka. Tapi siapapun tidak bisa memastikan apakah dia akan selamat ataukah dia akan jadi orang yang celaka. Sehingga kita diminta untuk berusaha selamatkan dirimu, selamatkan dirimu. Bagaimana caranya agar kau nanti ketika berada di ujung jalan, engkau tidak mendapatkan kelahan yang lebih parah. Engkau tidak mendapatkan kehidupan yang lebih celaka disebabkan karena masuk neraka. Karena itu Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Mas musahabah, siapa nama sahabat tadi? Santri mana santri? Coba santri yang kelas 9. Santri kelas 9 ada? Siapa nama sahabat yang tadi saya sebutkan? Abu Malik Al-Ash'ari. Dari sahabat Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kullun nas yaghdu faba'i'un nafsah. Setiap orang dia hidup di pagi hari, faba'i'un nafsah, hakikatnya dia sedang menjual dirinya. Setiap orang yang hidup di pagi hari, hakikatnya dia sedang menjual dirinya. Maka ada dua kemungkinan. Ada orang yang menjual dirinya hanya untuk mendapatkan kenikmatan sesaat, lalu dia tinggalkan kenikmatan yang abadi. Maka dia menghancurkan dirinya. Ada orang yang menjual dirinya dengan meninggalkan kenikmatan sesaat untuk mendapatkan kenikmatan yang abadi. Inilah manusia yang membebaskan dirinya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tikuha au mubikuha. Setiap orang dia sedang menjual dirinya. Dan ada dua kemungkinan, apakah dia membebaskan dirinya dari neraka ataukah sebaliknya dia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Kapan orang bisa membebaskan dirinya dari neraka? Dan siapa yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka? Kata kuncinya di kata jual beli tadi. Anda menjual diri Anda, mau dibayar pakai apa? Ada yang lebih memilih dibayar pakai kenikmatan dunia sesaat.
Maka dia jual dirinya untuk mendapatkan kenikmatan dunia dengan cara maksiat, dengan cara yang salah. Yang penting saya dapat, yang penting saya mendapatkan nikmat, yang penting saya dapat duit tanpa mengindahkan aturan. Dan dia tidak kenal waktu, sehingga nggak sholat. Waktunya puasa, wah nanti kalau saya puasa reso nyambut gawe, raposo. Waktunya sholat yang ngerepoti, waya wong istirahat kon sholat, nggak sholat. Kemudian ketika dihadapkan pada aturan, ini nggak boleh, wah nanti kalau saya nggak ambil, lah terus piye aku mangan nopo? Akhirnya dilanggarlah aturan. Maka dalam pikiran dia yang penting apa? Dapat duit, dapat keuntungan sesaat, mendapatkan kenikmatan. Dia nggak mikir pasca itu. Inilah orang yang menjual dirinya, tapi dia mendapatkan bayaran berupa kenikmatan dunia sesaat. Sampai puncaknya ketika dia lebih menonjolkan kepentingan harta melebihi kepentingan agama, disebut oleh Nabi SAW sebagai hambanya harta. Sehingga beliau pernah mendoakan keburukan untuk orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai budak harta. Ta'isa abdud dinar, wa ta'isa abdud dirham, wa ta'isa abdul khamisah, wa ta'isa abdul khamilah. Ciloko budak dinar, ciloko budak dirham, ciloko budak khamisah pakaian, dan ciloko budak khamilah perabotan. Nek ketemu duit seneng gelem ngelakoni, tapi nek randuwe duit dia tidak mau untuk taat. Saya punya kawan yang beliau cerita tentang bapaknya. Dan beliau berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bapak saya itu kalau saya kasih duit mau sholat. Tapi nek randuwe duit ra gelem sholat. Wonten boten Pak ngeten iki teng Klaten, Pak? Hah? Ada enggak, Pak? Banyak orang-orang di pelosok misalnya. Dalam pikiran dia yang penting pokoknya duit, duit, duit. Maka dia mau taat, mau beribadah ketika punya harta, ketika merasa rizkinya lancar, dan sebaliknya dia nggak mau ibadah ketika rizkinya merasa kurang. Masih banyak orang seperti itu. Dan dia nggak mau berjuang. Sehingga disuruh ibadah malas, disuruh sholat malas, disuruh puasa nggak mau. Dalam pikiran dia itu semuanya ganggu. Itulah orang yang menjual dirinya tapi sifatnya hanya untuk kenikmatan sesaat. Bahkan Nabi SAW sampai ingatkannya, fitnah dunia. Lebih jelas? Fitnah dunia di akhir zaman ngubah agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, badiru bil a'malis salihati fitanan. Bersegeralah untuk melakukan amal saleh. Artinya kalau mau beramal jangan ditunda. Sehingga punya keinginan beramal segera. Jangan nanti. Kalau nanti tertunda sampai akhirnya ditinggalkan. Badiru bil a'malis salihati fitanan. Bersegeralah untuk melakukan amal saleh karena akan datang banyak fitnah. Lalu Nabi SAW menyebutkan realita di akhir zaman. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada orang pagi mukmin, sore jadi kafir. Ada orang yang sore mukmin, pagi jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agama untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Contoh sederhananya siapa yang kayak gini, Pak? Mereka yang murtad karena dunia. Sehingga mau dikasih uang bulanan, dikasih pekerjaan, dikasih sembako, pindah agama. Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Dan banyak manusia yang nasibnya semacam ini, bahkan di zaman Nabi SAW banyak orang yang seperti ini.
Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh orang-orang Badui itu dianggap sebagai orang yang sering bagi-bagi harta. Makanya pasukan Rasulullah SAW kalau berangkat, itu beberapa orang Badui yang dilewati, mereka kadang ikut bergabung. Tapi Nabi SAW ngasih syarat, kalau mau gabung, masuk Islam dulu. Kenapa mereka tertarik untuk bergabung? Karena terdengar banyak berita bahwa Muhammad itu suka bagi-bagi harta. Ada yang dikasih kambing 100, ada yang dikasih onta sekian puluh, ada yang dikasih ini, dikasih ini. Maka mereka tertarik, ayo gabung dengan pasukannya Muhammad biar nanti dapat harta. Dan salah satu di antara metode dakwah Nabi SAW adalah memberikan jatah zakat atau ghanimah kepada mu'allaf. Tujuannya apa? Untuk penguatan mental. Orang ini ikut bergabung itu awalnya ketertarikannya karena ingin dapat materi. Pengen dapat harta. Dan lama kelamaan akhirnya banyak di antara mereka yang kemudian mencintai Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat namanya Al-Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis ini menyampaikan testimoninya setelah beliau masuk Islam. Beliau mengatakan, dulu Muhammad itu orang yang paling aku benci. Muhammad itu orang yang paling aku benci. Fa'atani summa a'tani. Beliau ngasih ke saya harta, ngasih lagi. Hatta yakuna ahabban nasi ilayya. Sampai beliau adalah orang yang paling aku cintai. Jadi kalau ada istilah wong Jawa dipangku pripun? Mati. Wong Jawa dipangku mati. Wong Arab dipangku ya mati, Pak. Itu sebenarnya karakter manusia secara umum. Orang kalau dia sering kita kasih kebaikan, maka dia akan tunduk sama kita. Sehingga kalau ada manusia yang dia dikasih harta, dikasih sesuatu, maka dia akan tunduk sama kita. Rasulullah SAW memberikan sebagian harta kepada si A, kepada si B, kepada fulan, tujuannya untuk penguatan. Di akhir zaman, ternyata fenomena seperti itu banyak. Ada sebagian di antara orang yang dia karena ingin mendapatkan dunia, lalu dia berubah agama. Menjadi non-muslim. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Inilah orang yang dia ketika di waktu pagi menjual dirinya untuk mendapatkan sebagian kecil dari urusan dunia, lalu dia nyemplung neraka. Sebaliknya, ada orang yang menjual dirinya, tapi dia minta bayaran yang paling tinggi. Apa yang dia minta? Silakan. Bismillah, mohon maaf sebelumnya untuk para hadirin. Kami umumkan untuk pemilik mobil dengan plat B2837 PBP dan plat AD 1194 NV untuk bisa memindahkannya ke lokasi lain karena menutup jalan. Coba disebutkan nama mobilnya, Mas. Mungkin nggak hafal plat nomornya. Apakah truk atau bis kan nggak tahu ya. Karena kalau nomor plat itu biasanya sama atau mirip-mirip ya. Baik, lanjut atau nunggu informasi yang belum lengkap? Lanjut. Coba kita lanjut ya. Tadi kita sudah bercerita tentang orang yang menjual dirinya, tapi dia minta bayaran apa, Pak? Kenikmatan dunia sesaat. Lalu dia tinggalkan kehidupan akhirat. Ada yang sampai ganti agama, ada yang melanggar aturan syariat, dan seterusnya. Sehingga posisi dia ketika menjual dirinya justru mubiquha, dia membinasakan dirinya karena dia nyemplung ke neraka.
Sekarang kita mau beralih ke yang kedua. Sudah siap pengumumannya? Mau dilengkapi? Mobilio, satunya? Satunya nggak ada nama. Baik, silakan yang pokoknya merasa punya mobil parkir di mana tadi? Plat B2837 PBP dan juga plat AD 1194 NV. Mungkin bisa dipindah ke lokasi lain karena menutup jalan. Baik, kita lanjut ya. Sudah adzan Isya? Udah adzan Isya. Baik, berarti kita dengerin adzan dulu. Untuk selanjutnya nanti kita akan sambung setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
آت محمدا وصلاة القائل وبعث مقاما محمودا الذي وعد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan. Silahkan kembali fokus. Yang di belakang itu ngapain? Ada santri yang rembukan. Coba merapat ke depan. Para santri silakan merapat ke depan. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas tentang orang yang menjual dirinya dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa buka ayat yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 207. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya, yashri nafsahu. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a ridwanillah ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang menjual dirinya ibtigha'a mardatillah dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Maha Pengasih terhadap para hambanya. Jadi begini, kalau Anda melakukan transaksi jual beli, Anda tentu akan milih toko yang gimana, Pak? Yang murah, kemudian penjualnya baik hati, suka ngasih bonus, kemudian apa lagi? Barangnya bagus. Tentu kita akan milih seperti itu. Sehingga kalau misalnya ada beberapa toko, Anda mau membeli barang A. Barang A ini dijual di toko 1, toko 2 sampai toko 4. Dari sekian banyak toko ini tentu saja ada kelebihan, ada kekurangannya. Toko 1 harganya murah, tapi penjualnya guala. Sehingga setiap kali ada orang datang mesti bengok-bengok karo padu. Toko 2 penjualnya baik hati tapi harganya mahal. Toko 3 mahal tapi sering ngasih bonus. Toko 4 apalagi misalnya harganya murah, barangnya kurang bagus. Anda pilih yang mana? Masing-masing yang namanya manusia ketika transaksi jual beli itu pasti ada sisi kekurangan. Apa yang bisa kita bayangkan kalau kita bertransaksi dengan Allah, sehingga sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran, wallahu raufum bil ibad, dan Allah maha rauf, maha penyayang, maha kasihan kepada hambanya. Sehingga kalau ada hambanya yang dia menjual dirinya kepada Allah, kira-kira berapa yang akan dikasihkan oleh Allah? Allah akan ngasih sangat banyak. Itulah gambaran yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 207 yang tadi kita baca. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada sebagian di antara manusia yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah, dan Allah Maha belas kasihan kepada hambanya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah membahas ayat ini dan beliau menceritakan, qala Ibnu Abbasin wa Anas wa Sa'id Ibnu Musayyib wa Abu Utsman An-Nahdi wa Ikrimah wa jama'atun. Beberapa ulama di kalangan ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Sa'id Ibnu Musayyib, Sayyidut Tabi'in, Abu Utsman An-Nahdi, termasuk Ikrimah dan beberapa ulama yang lainnya, mereka berpendapat nazalat fi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Siapa beliau? Siapa beliau? Ya?
Siapa nama kunyahnya nama kunyahnya Suhaib bin Sinan? Abu Yahya. Abu Yahya. Suhaib bin Sinan, Abu Yahya. Dan beliau berasal dari Romawi, makanya digelari dengan Ar-Rumi, dari Rom, dari Romawi. Dulunya beliau itu orang yang dijual sebagai budak. Lalu beliau melarikan diri di zaman jahiliyah, kemudian datang ke kota Mekah. Dan Suhaib ini punya keahlian pandai besi, pintar bikin senjata, pintar membuat perlengkapan perang. Sehingga dengan keahlian itu Suhaib bisa mendapatkan banyak penghasilan. Maka beliau ketika di Mekah punya keluarga enggak? Enggak punya. Beliau tidak punya keluarga. Karena bapak ibu beliau tidak ada di situ, terahnya enggak ada di situ selain keluarga dari pihak istri. Posisi Suhaib hanya pendatang di kota Mekah. Hingga akhirnya ketika Islam datang, Suhaib termasuk di antara orang yang mendapatkan pengaruh hidayah dan beliau masuk Islam. Baik. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, Suhaib masih tertinggal di kota Mekah. Lalu kemudian ada dorongan untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meninggalkan kota Mekah dan berangkat menuju Madinah. Namun jamaah, perjuangan hijrah ketika itu luar biasa. Apa resiko orang yang hijrah ketika itu? Harus kehilangan rumah, kehilangan tanah, kehilangan sawah. Ada sawah enggak di Mekah? Enggak ada. Kehilangan rumah, kehilangan tanah, mungkin kehilangan keluarga. Karena orang musyrikin Quraisy tidak ridho kalau kaum muslimin meninggalkan Mekah menuju Madinah bawa harta, itu enggak ridho. Sampai mereka terkadang dihadang di jalan, ketika mau berangkat hijrah kok membawa harta, dirampok. Akhirnya dirampasi harta-hartanya, sehingga banyak di antara mereka yang berangkat menuju Mekah diam-diam. Kalau ketangkap sampai berangkat dalam kondisi nggak punya harta. Karena itu kita saksikan para sahabat muhajirin dalam kondisi fuqara, dalam kondisi fakir, ditampung di Madinah, mereka mulai dari nol. Demikianlah semangat hijrah. Mulai dari mana? Mulai dari nol. Ya, itu ditiru ya, kalau pas ngisi bensin, mulai dari nol Pak ya. Nah, itu semangat apa? Semangat hijrah, mulai dari nol. Baik. Kaum muslimin ketika itu yang hijrah mulai dari nol, meninggalkan seluruh hartanya. Suhaib bin Sinan salah satu di antaranya. Apa yang terjadi? Wa dzalika annahu lamma aslama bi Makkah wa arada al-hijrah mana'ahun nas ayyuhajira bimalihi. Ketika Suhaib sudah masuk Islam dan beliau ingin untuk hijrah, banyak orang yang menghalangi beliau untuk berhijrah dengan membawa hartanya. Wa inna ahabba ayatajarrada minhu wa yuhajir. Sementara Suhaib itu sudah pingin sekali untuk meninggalkan kota Mekah dan berhijrah menuju Madinah. Fafa'ala, akhirnya beliau melakukannya. Begitu beliau berangkat, dihadang oleh orang musyrik. Nah, di saat itu terjadi dialog yang luar biasa. Dialog apa yang terjadi? Saat dia dihadang oleh orang musyrik, mereka mengatakan kepada Suhaib, "Wahai Suhaib, kau datang ke kota kami, minta perlindungan dari masyarakat kami, lalu kau berdagang di tempat kami, sehingga kau bisa mendapatkan harta dan mendapatkan kekayaan." Karena dulu Suhaib seorang apa? Budak pelarian. Sampai di kota Mekah dilindungi oleh masyarakat Mekah. Sehingga tidak ditarik kembali oleh mantan tuannya. Maka orang ini mengatakan, kau datang ke kota kami dan minta perlindungan kepada kami. Lalu gimana lagi? Dia bekerja di kota kami dan mendapatkan penghasilan dari harta kami. Oleh karena itu mereka tidak ridho kalau Suhaib meninggalkan kota Mekah dalam keadaan membawa harta.
Maka dalam keadaan seperti itulah Suhaib menawarkan kepada mereka. Begini saja. Mau enggak kamu mengambil seluruh hartaku dengan satu syarat. Izinkan aku untuk menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebutkan. Kemudian Suhaib menyebutkan. 1. Begitu kau masuk ke dalam rumahku, kau gali tepat di bawah galangan pintu rumah, di situ saya nyimpan emas. Senang mereka. Wah, dapat emas ya. 2. Saya punya piutang dari fulana. Kau bisa ambil piutang itu atas nama diriku. Silakan kau tarik. Sekian dinar. Makin senang. Yang 3. Aku punya rumah di sini. Silakan kau kuasai. Siap. Akhirnya dibebaskanlah Suhaib untuk menyusul Rasulullah SAW. Dibayar pakai apa Pak? Pakai uang, pakai dinar, pakai simpanan emas, bahkan properti rumah semuanya dilepas. Kemudian berangkatlah Suhaib menuju Madinah. Dan Nabi SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah terkait apa yang dilakukan oleh Suhaib bin Sinan. Disambut oleh Rasulullah SAW. Ketika Suhaib datang mendekat kepada beliau, Nabi SAW mengatakan, Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Sungguh perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya. Siapa Abu Yahya? Suhaib. Kunyahnya siapa tadi? Abu Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Suhaib. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa minan nasi may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Ada orang yang menjual dirinya untuk dibayar dengan ridha Allah. Ridha Allah itu mahal atau murah Bapak Ibu? Ridha Allah mahal atau murah? Nabi SAW mengatakan, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Barang dagangan Allah itu mahal. Ala sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah bahasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Dan ini tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh manusia. Maka contoh gambaran yang diberikan oleh Al-Quran berkaitan dengan sahabat yang dia menjual dirinya untuk mendapatkan surga, pernah dialami oleh sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu arda, dan mereka berhasil. Oleh karena itu jamaah, para sahabat Nabi SAW, setelah mereka meninggalkan seluruh hartanya, pantangan bagi mereka untuk mengambil kembali. Makanya pada waktu Fathu Mekah itu apa? Fathu Mekah itu apa? Penaklukan kota Mekah. Pada waktu mereka Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, mereka berhasil menguasai kota Mekah, tapi Nabi SAW dan para sahabat tidak mengambil kembali bekas tanahnya. Dulu ini rumah saya, dulu ini tanah saya, sekarang dikuasai si A, sekarang dikuasai B, tak ambil lagi. Enggak. Para sahabat anti dengan itu. Karena apapun yang ditinggalkan untuk Allah, maka pantangan untuk ditarik kembali. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW juga termasuk di antara orang yang kehilangan apa? Rumah peninggalan Bani Hashim. Rumah orang tua beliau, rumah dari kakek beliau, termasuk rumah yang beliau tinggali bersama Khadijah bintul Khuwailid. Nabi SAW punya istri yang sangat kaya, Khadijah bintul Khuwailid. Dan ketika Nabi SAW hijrah, itu semuanya dikuasai oleh orang musyrikin. Sampai pada saat Rasulullah SAW berangkat ketika haji wada, ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, apakah nanti Anda akan mampir untuk mengambil kembali tanah Anda, rumah Anda? Apa jawab Nabi SAW? Wa hal akil yada'u lana syai'an? Apakah akil masih meninggalkan sesuatu untuk kita? Artinya apa? Sudah habis dikuasai oleh akil. Akil ini siapa ini?
Ini salah satu Bani Hashim, anggota Bani Hashim yang ketika itu belum masuk Islam sehingga menguasai seluruh properti yang ditinggalkan Bani Hashim hijrah. Dijual sama Akil, kemudian dikuasai oleh orang-orang musyrikin dan Nabi SAW pantangan untuk mengambil kembali. Maka Rasulullah SAW pasca hijrah sudah tidak punya rumah di Mekah. Sehingga mohon maaf Pak, mungkin kan sering ya, ada banyak orang yang ingin memicu emosi masyarakat terhadap pemerintah Saudi. Tapi dengan cara yang kurang sopan. Terus dia buat apa? Berita-berita negatif, rumor yang gak benar. Oh, pemerintah Saudi menjadikan rumah kelahiran Nabi sebagai toilet. Taunya dari mana? Referensinya apa? Orang musyrikin Quraisy atau pemerintah Saudi menjadikan rumah Abu Jahal sebagai tempat imam. Nah, itu referensinya apa? Kamu tahu dari mana? Kalau tempat imam itu adalah rumahnya Abu Jahal. Nah yang kayak gini kan banyak disebarkan di masyarakat tanpa tanggung jawab. Sehingga mereka isinya cuma menyebarkan kebencian, tapi dengan cara menipu masyarakat. Makanya kita perlu memberikan edukasi kepada mereka. Nabi SAW pasca hijrah itu beliau tinggalkan seluruh propertinya. Beliau sudah tidak punya rumah, beliau sudah tidak punya tanah sebagaimana sahabat yang lain. Demikianlah kondisi Rasulullah SAW dan kaum muslimin yang hijrah. Menjual dirinya untuk apa? Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita beralih kepada proses belajar santri. Anda menjual apa untuk dapat ilmu? Ya? SPP berapa? SPP-nya berapa? 200, 900 per bulan. Ngutang enggak? Coba yang nunggak SPP enggak usah angkat tangan. Nanti kasihan wali santrinya. Kita nggak mungkin punya amal seperti yang dimiliki oleh para sahabat. Perjuangan mereka luar biasa, sehingga mereka lah orang yang berhasil menjual harga dirinya untuk mendapatkan ridha Allah. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran, As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Baik. Sekarang apa yang bisa kita berikan untuk agama? Alhamdulillah Pak, tiap Jumat saya sedekah. Hanya sepekan sekali? Iya. Berapa? 10.000. Alhamdulillah. Insyaallah. Bisa nggak diperbesar? Dibandingkan perjuangan sahabat, nggak ada apa-apanya. Sahabat habis-habisan. Kenapa mereka sampai rela seperti itu? Itulah keyakinan. Keyakinan yang kuat dan iman yang kuat sampai membuat mereka sanggup untuk kehilangan yang paling berharga demi menggapai apa yang dia yakini. Bahkan sampai mereka siap merelakan nyawanya demi menggapai apa? Apa yang mereka yakini. Ada obrolan ringan Pak, obrolan ringan, cuman obrolan sebentar saja, tapi bisa membuat orang siap untuk kehilangan nyawa. Mendoktrin orang kan mungkin butuh waktu panjang ya. Mendoktrin orang sampai dia nggak ketakutan untuk kehilangan harta, itu kan butuh waktu panjang. Kadang misalnya ya, kita ngasih motivasi panjang, ayo Pak sedekah, 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 sing metu sak lembar. Padahal 1 jam. Ini obrolan ringan, cuman sebentar, tapi sampai membuat sahabat itu siap kehilangan nyawa. Dalam peristiwa jihad, ada seorang sahabat tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dan beliau masih berada di belakang barisan. Depan musuh dan sudah terjadi kecamuk perang, Rasulullah SAW di belakang, ada sahabat yang di dekat beliau, ya Rasulullah, kalau aku masuk ke medan jihad, lalu aku bertempur kemudian aku mati, apa yang aku dapat? Masuk surga, kata Nabi SAW.
langsung sahabat ini maju. Beliau dalam posisi sedang mengunyah kurma. Sedang mengunyah kurma. Satu butir kurma sedang dikunyah. Begitu mendengar kalau kau mati di medan jihad, kau akan masuk surga. Kurma tadi langsung dikeluarkan, dia buang. Kalau harus nunggu kurma ini habis terlalu lama, dikeluarkan kurmanya langsung maju ke medan jihad, bertempur mati. Sudah. Dapat surga. Hanya dengan apa? Obrolan yang sangat sebentar. Tanya, kalau saya mati di medan seperti ini saya dapat apa? Surga. Keluarkan kurmanya, maju mati. Masya Allah. Berangkat dari apa itu? Keyakinan. Berangkat dari keyakinan. Baik. Kita tidak seperti itu. Kita lebih ringan daripada itu. Tapi perjuangan kita lemah. Disebabkan apa? Tingkatan iman kita di bawah. Saat ini kita sedang berjuang untuk belajar. Saat ini kita sedang berjuang untuk belajar. Pertanyaannya, sejauh mana pengorbanan kita dalam berjuang untuk belajar agama? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah bayar uang gedung. Lunas, bagus. SPP nunggak 8 bulan. Terus apa lagi? Buku ngutang. Apalagi? Kadang ada orang yang punya tapi dia nggak prioritas. Padahal inilah jihad yang saat ini dilakukan. Jihad untuk belajar, jihad dengan ilmu. Tapi banyak orang yang pelit untuk mengeluarkan hartanya daripada dia harus berkorban mengeluarkan harta untuk ilmu. Saya kemarin ya dapat informasi ada seorang pengusaha, dia itu mampu. Tapi sengaja Pak nunda bayar SPP anaknya itu selama 6 bulan. SD ya, ini di SD. Nunda bayar, kok 6 bulan, 6 tahun. Nunda bayar SPP anaknya itu selama 6 tahun. Menjelang lulus dilunasi semuanya selama 6 tahun. Menurut dia begini, kalau saya bayarkan ini di awal, saya kehilangan kesempatan untuk muter modal. Akhirnya duitnya diputar dulu untuk usaha, selama 6 tahun, sudah anaknya mendekati lulus, baru dibayar. Nah, terus tanya ke saya, kalau kayak gitu gimana? Berarti pihak sekolah berhak dapat bagi hasil. Loh kok bisa? Lah kan itu harusnya duitnya sekolah. Tapi dipakai oleh orang ini untuk muter usaha. Makanya kemudian dari situ dia dapat untung. Berarti kan sekolah punya modal. Cuman orang ini nggak jujur, sekolah nggak dikasih bagi hasil. Ada juga pengusaha yang dia telat bayar SPP anaknya selama berbulan-bulan. Ketika ditanya, kenapa Pak? Iya Mas, saya punya tanggungan bayar karyawan, punya tanggungan ini. Nah Bapak juga punya tanggungan bayar guru. Kenapa yang ini didahulukan, yang ini disepelekan? Karena masalah tadi, pengorbanan kita terhadap masalah jihad ilmu itu rendah. Ini belum jihad nyawa Pak ya. Apalagi kalau sampai jihad nyawa Pak. Padahal jihad ilmu tidak sampai kehilangan nyawa. Coba santri yang gara-gara belajar mati ada nggak? Ada? Nggak ada. Tidak sampai kehilangan nyawa. Itu pun untuk kebutuhan hidupnya. Imam Malik punya seorang guru ya. Namanya Rabi'atul Ra'yi. Rabi'atul Ra'yi ketika beliau di masa belajar seperti Anda ya, usia-usia SMP, umur 14 tahun, 15 tahun. Beliau ketika mau belajar, itu ibunya tanya kepada bapaknya, "Wahai suamiku, mana yang lebih kamu pilih? Keluarkan harta untuk kemuliaan anakmu, ataukah kau keluarkan harta untuk daganganmu?" Maka suaminya bilang, saya lebih milih yang pertama, mengeluarkan harta untuk kemuliaan anakku. Maka kata ibunya, itulah yang saya inginkan. Sehingga Rabi'atul Ra'yi ketika belajar itu menghabiskan banyak modal. Sampai ketika ayahnya meninggal, lalu beliau ditinggali warisan, apa kata Rabi'ah? Saya menjual apapun yang ada di dalam rumah, sampai ketika habis tak jual atap rumahku. Gentengnya didol Pak.
Apa tumon orang jual genteng untuk belajar? Sampai dijual apa? Atap rumahnya. Sudah habis, sudah nggak ada yang bisa dijual untuk bekal belajar. Akhirnya yang dijual apa? Sakfadarihi. Dia menjual atap rumahnya, genteng rumah itu dijual. Sudah. Untuk apa? Modal belajar. Dan banyak testimoni ulama yang lainnya. Ada juga di antara mereka yang menghabiskan ribuan dirham hanya untuk belajar. Demikianlah pengorbanan. Karena salah satu di antara pengorbanan yang perlu dikeluarkan oleh orang ketika belajar adalah dia harus siap dengan dana. Para ulama seperti itu. Termasuk Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad itu sampai kerja jadi kuli. Tujuannya apa? Dalam rangka untuk belajar. Beliau datang ke daerah Son'a untuk mencari ilmu, mencari hadis dari Abdul Razak As-San'ani. Abdul Razak As-San'ani ini penulis kitab Al-Musannaf. Musannaf Abdul Razak As-San'ani. Itu salah satu gurunya Imam Ahmad. Di Son'a ketika beliau melakukan perjalanan ke Son'a, Imam Ahmad jadi kuli. Tujuannya apa? Biar punya modal, punya bekal untuk belajar. Demikian pula yang dialami oleh para ulama yang lainnya. Jadi kalau kemudian kita merasa bahwasanya ilmu gampang didapat, ya, harusnya kan gratis Pak. Iya gratis, tapi biaya hidupmu kan perlu bayar. Dalam pikiran dia harusnya dapat beasiswa. Terus duitmu kemana? Serau sama tuh, eman. Kenapa enggak kau keluarkan duitmu sendiri? Malah minta orang lain. Sehingga berharap dikasih orang, bukan mengeluarkan uang pribadinya. Saya mau tanya Pak ya, yang bapak-bapak yang mampu Pak. Bapak-bapak yang mampu. Bapak lebih senang anak bapak dibiayai orang lain atau Anda biayai sendiri? Jawabannya kurang jujur. Bapak mampu ya, kalau nggak mampu beda lagi ya. Kalau bapak adalah orang yang mampu, lalu punya anak berprestasi, Anda lebih senang anak Anda belajar dibiayai oleh orang lain atau biaya sendiri? Hah? Saestu. Betul kayak gitu? Idealnya kan demikian. Tapi kadang banyak orang tua keluar biaya untuk anak belajar, eman. Lebih mending duitnya dipakai untuk dagang daripada untuk biaya pendidikan. Maka dia berharap anaknya dapat beasiswa, ada yang menyantuni dia, punya orang tua asuh, dirinya sendiri pelit keluar duit untuk anaknya. La haula wala quwata illa billah. Jadi mulailah berpikir bahwa duit yang Anda keluarkan untuk biaya anakmu itu bagian dari usaha jihad ilmu. Maka jangan sayang sehingga sampai berharap anaknya dapat santunan. Namun dia lebih mementingkan kebutuhan pribadinya. Sehingga kadang ada orang yang misalnya malas keluar duit untuk SPP anaknya, tapi dia sendiri gunakan uangnya untuk foya-foya atau untuk hal yang lainnya, untuk urusan dunia. Ini orang yang tidak tahu prioritas dalam hidup. Nah, karena itu bandingkan antara kita dengan sahabat, maka kita akan merasa malu. Saya untuk jihad yang ringan saja nggak bisa, apalagi untuk jihad yang lebih besar. Sehingga andaikan kita ini hidup di zaman Nabi SAW, nampaknya belum cocok jadi sahabat. Karena semangat kita yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan untuk Ustaz Amin Nur Baiz. Kemudian lanjut ke sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya, silahkan menulis di secari kertas atau mungkin bisa berdiri dan bertanya secara langsung. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, alhamdulillah. Kita akhiri saja. Sudah selesai.
Baik. Oh ya, ada pertanyaan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, dari informasi dari Mudir Muharrir Najah tadi, disampaikan bahwa setelah lolos ke Madinah, Muharrir Najah. Lolos gimana, Pak? Alhamdulillah, rabbil alamin. Hah? Kuliah ke Madinah Ustadz. Kuliah UIM Iya Madinah. Nah, Madinah. yang ingin saya sampaikan Ustadz, saya Abu Nabila, santrinya mondok di sini juga, wali santri. Begini ya, yang saya sampaikan bahwa ketika kita mengirim anak santri putri, kalau di dalam syariat Islam harus memakai mahram. Ya. Nah, sementara di Arab Saudi, di Madinah itu bebas boleh lah. Boleh apa? Boleh tidak pakai mahram. Boleh tanpa mahram. Ya, ini peraturan terbaru. Ya. Saya dengar. Yang saya tanya begini Ustaz, apakah ketika santriwati rombongan dari sini, kalau sendiri kan harus pakai mahram. Ya. Tapi ketika ada rombongan, mama santri Muharrir Najah ada 4 orang santriwati ke sana, apakah termasuk harus pakai mahram Ustaz? Nah. Atau itu masih dalam syariatnya bagaimana? Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebenarnya nggak perlu harus berempat dari sini Pak ya. Karena di pesawat banyak wanita juga. Dan pramugarinya juga ibu-ibu. Sehingga kalau bicara itu rombongan wanita, walaupun dia berangkat dari rumah sendiri, dari pondok sendiri, nanti begitu naik kendaraan pasti dia akan ditemani oleh banyak rombongan yang lain. Cuman masalahnya mahram itu ada aturannya. Wanita bisa nggak jadi mahram bagi wanita yang lain? Ya? Wanita bisa nggak jadi mahram bagi wanita yang lain? Nggak ada ceritanya. Masa wanita jadi mahram bagi wanita yang lain? Mau satu, mau dua, ataupun rombongan, nggak ada ceritanya wanita jadi mahram bagi wanita yang lain. Baik, meskipun kalau kita bicara tentang masalah keamanan, salah satu di antara kriteria keamanan ketika wanita keluar rumah adalah dia bersama rombongan banyak wanita. Nah itu akan lebih aman, itu kalau bicara masalah keamanan. Namun pertimbangan mahram itu tidak hanya sebatas keamanan. Saya ulang ya. Kajian tentang masalah mahram berkaitan dengan hukum mahram itu tidak hanya sebatas masalah keamanan. Lebih dari itu, ini masalah hukum. Di mana posisi wanita walaupun aman, ya, walaupun bisa jadi aman. Apalagi perjalanan sekarang ya, di pesawat, di kendaraan-kendaraan umum, kereta aman nggak? Di kereta, aman. Ada pencopet di kereta? Mungkin ada tapi jarang. Ya. Beda dengan kendaraan dulu, kereta dulu kan mungkin banyak pencopetnya, ya. Penjual pada masuk. Sekarang lebih steril. Pesawat lebih steril lagi. Terus gimana Pak? Bukan masalah keamanan, itu masalah hukum. Rasulullah SAW menyebutkan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir. Bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak halal baginya antusafira fi yaumin wa lailah illa wa ma'aha dzu mahramin. Untuk melakukan safar sejarak perjalanan sehari semalam kecuali ditemani oleh mahram. Terus gimana Pak kalau kita punya keterbatasan dana? Nah disitulah ada ujian sedikit bagi para wanita. Sehingga mungkin ya perlu prioritas. Kalau memang nggak sanggup maka sebaiknya silahkan menggapai yang sanggup. Dan tidak perlu terlalu jauh. Sekiranya itu dijadikan sebagai alasan untuk umroh pertama, insya Allah tidak masalah. Karena umroh pertama itu boleh tanpa mahram. Sehingga misalnya ya, mau kuliah
mau kuliah di Madinah, putrinya. Di Madinah kalau yang UIM nggak ada yang perempuan ya. Adanya kampus Thaibah, depannya UIM. Thaibah University, itu yang perempuan bisa menerima. Kalau misalnya ada yang berangkat ke sana, berarti umroh dulu, umroh wajib, kemudian tinggal di sana, lalu nanti dijemput oleh bapaknya. Kalau seperti itu insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz Ami. Kemudian yang selanjutnya ada yang ingin bertanya? Satu lagi mungkin. Boleh angkat tangan, nanti mic insya Allah menyusul ke penanya. Baik, nampaknya tidak ada. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi kajian yang bermanfaat dan memberikan motivasi bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.